lingkungan dalam RUU Cipta Kerja memang dihapus dan sebagai bentuk tindak lanjut dari persetujuan AMDAL, izin lingkungan itu diganti dengan persetujuan lingkungan. Nah, persoalannya adalah begini, izin lingkungan di dalam Undang-Undang 32 2009 itu secara jelas dianggap sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang bisa dibatalkan oleh pembuatnya maupun berdasarkan gugatan di pengadilan. Jadi oleh pengadilan bisa dibatalkan. Artinya di situ undang-undang juga memungkinkan lagi-lagi terjadinya intervensi masyarakat lah ya terhadap perizinan yang dibuat. Pertanyaannya, apakah persetujuan lingkungan ini merupakan sebuah keputusan tata usaha negara? Tidak jelas. Saya sih berharap iya, supaya masih bisa digugat. Sialnya adalah pasal yang mengatakan bahwa izin lingkungan bisa digugat itu juga ikut dihapus. Sehingga persetujuan lingkungan ini, meskipun saya katakan di sini misalkan ini adalah keputusan tata usaha negara, jadi bisa saja digugat di pengadilan, saya sangat khawatir bahwa nanti kelak banyak ahli hukum yang mengatakan tidak bisa persetujuan lingkungan digugat di pengadilan. Tentu saja efek lainnya adalah karena ini juga tidak jelas keputusan tata usaha negara atau bukan, dia tidak jelas harus didasarkan kepada UPB dan peraturan perundang-undangan. Itu tidak ada ketentuan semacam itu. Izin lingkungan di dalam Undang-Undang 32 2009 sebenarnya punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai prasyarat dari izin usaha yang tadi sekarang fungsinya diganti dengan persetujuan lingkungan. Ada fungsi lain yang tidak boleh dilupakan dari izin lingkungan. Apa itu? Yaitu sebagai sebuah izin yang mengintegrasikan berbagai macam izin-izin di dalam lingkungan hidup. Misalkan izin pembuangan limbah. Normanya menurut Undang-Undang 32 2009 pasal 123 mengatakan bahwa semua perizinan di bidang lingkungan hidup dalam waktu 1 tahun sejak undang-undang itu diundangkan harus sudah dilebur, diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Jadi kita harusnya sudah tidak lagi mengenal izin pembuangan limbah cair, izin pengolahan penyimpanan limbah B3, harusnya semuanya sudah disatukan di dalam izin lingkungan. Prakteknya tidak terjadi, itu bukan salah undang-undang, itu salah implementasinya. Nah sekarang ketika izin lingkungan ini dihapus, pertanyaan saya, terus apalagi yang mengikatnya? Si pengikatnya itu jadi hilang. Nah artinya justru dengan dihapuskannya izin lingkungan, maka akan ada kemungkinan sangat besar muncul lagi izin-izin yang harusnya diintegrasikan tadi. Gitu. Dulu saya ingat sekali salah satu semangat dari pembuat Undang-Undang 32 2009 adalah pengintegrasian izin lingkungan. Nah sekarang pengintegrasian izin-izin di bidang lingkungan itu. Nah di dalam izin lingkungan. Nah sekarang ketika izin lingkungan itu yang mengintegrasikannya itu sudah hilang, sudah tidak ada, maka sebenarnya saya khawatir cita-cita mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup menjadi tidak tercapai, menjadi tidak terjadi. Jadi ini lagi-lagi ini sebuah kemunduran karena di banyak negara di Eropa misalkan sudah yang terjadi adalah pengintegrasian izin-izin di bidang lingkungan hidup ke dalam izin lingkungan. Gitu ya. Jadi di Indonesia sekarang justru yang terjadi adalah si izin yang sudah ditunjukkan untuk mempersatukan izin-izin lain itu justru dihilangkan sehingga kemungkinannya muncul lagi izin-izin terkait pengelolaan lingkungan hidup yang terpisah sendiri-sendiri seperti kejadian seperti sebelum adanya Undang-Undang 32